hari Minggu untuk anak-anak yang ada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, Yes. Iya, luar biasa semua karena Tuhan Yesus. Wah, hari ini Ibu Guru Iren senang sekali kita bisa beribadah bersama meskipun kita tidak bertemu satu sama lain, tapi kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Dan hari ini Ibu Guru Iren tidak sendirian. Ibu Guru Iren ditemani dengan Ibu Guru Mei Halo. dan Kakak Darel sebagai pemusik kita pada hari ini. Nah, tiba saatnya kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan anak-anak. Semuanya berdiri, kita memuji Tuhan, segala puji syukur. Nyanyi yang semangat ya, kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Suaranya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita bersorak haleluya. Soraklah Haleluya. soraklah Haleluya. haleluya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini. Salam juga. Ya, silakan anak-anakku duduk kembali. Nah, anak-anak, apa kabar hari ini? Tadi sudah jawab luar biasa baik. Iya, Ibu Guru Iren percaya semuanya baik-baik. Ibu Guru berharap agar kita semua dalam keadaan sehat. Sehat. Iya, bagi anak-anak yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh atau lagi sedang sakit, Ibu Guru doakan semoga semuanya tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Mungkin ada yang orang tuanya sedang sakit, Iya, saudaranya sakit, atau mungkin teman-temannya yang sedang sakit ya. Kita tetap dukung di dalam doa. Apalagi dalam kondisi saat ini, di mana banyak sekali virus corona yang sedang menyebar. Jadi kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus menolong kita dan senantiasa selalu ada untuk kita. Kita bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita dan menolong kita. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 3 ayat 9. Mari anak-anakku kita ikuti Ibu Guru membacanya ya. Firman Tuhan berbunyi, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan agar virus corona ini dapat segera diatasi dan kita dapat melakukan kegiatan kita di luar rumah tanpa takut lagi. Nah, mari kita menyanyi di rumah saja. Belajar di rumah, bekerja di rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah. Semua karena corona.
Anak-anak, terkadang kita sebagai anak Tuhan selalu lupa akan tugas dan tanggung jawab kita. Untuk itu, mari saya mengajak anak-anak dari rumah, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami anak-anak-Mu lalai, kami lupa untuk bersyukur. Terkadang Tuhan, kami tidak mendengarkan orang tua kami. Terkadang Tuhan, kami tidak mau mengikuti perintah orang tua kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengakui kesalahan kami, dan kiranya Tuhan menolong kami dan mengampuni segala dosa-dosa kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, dengarkan berita anugerah. Pengampunan dari Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang mau mengakui kesalahannya dan tidak melakukannya lagi. Firman Tuhan dalam kitab Kolose 1 ayat 14 berbunyi, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Di rumah sudah diberikan amplop, ya, sudah ada di rumah, dan kita akan memberikan persembahan kita melalui amplop itu. Maka itu dengarkanlah nas persembahan syukur kita dari Mazmur 84 ayat 12 berbunyi, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita akan diiringi dengan menyanyikan pujian bersyukur dan bersukacita. Bersyukur dan bersukacita, peduli dan mau memberi kepada sesama, iman teguh bersaksi tentang Tuhan, lakukan perintahnya yang telah mengasihiku. Mari kita ulang sekali lagi Satu pujian kali ini. lagi. Bersyukur dan bersukacita, peduli dan mau memberi kepada sesama, iman teguh bersaksi tentang Tuhan, lakukan perintahnya yang telah mengasihiku. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus untuk mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Mei. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan kami boleh memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan boleh dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Berkati Ibu Guru Mei yang akan memberitakan cerita Alkitab, kiranya Tuhan Yesus menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Gatal sekali badanku. Lihat, penuh dengan luka-luka. Sangat gatal sekali. Bau juga enggak ada yang mau mendekat sama saya. Gatal sekali ini. Aduh, padahal saya sudah berobat kemana saja, ada yang pintar sana, saya ke sana, ke sini, tidak ada yang bisa sembuhkan saya. Apa salahku, kenapa saya bisa sakit begini? Kasihan ya, tadi ada yang luka-luka, sudah cari kesembuhan, ke tabib sana, ke tabib sini, tapi tidak dapat juga. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak ini tadi ya, supaya dia bisa sembuh? Nah, Ibu Guru akan melanjutkan ceritanya, tetapi kita menyanyi dulu sampai kita bisa lebih tenang. Roh Kudus tolong kita. Kita semangat mendengar ceritanya, kita menyanyi dulu. Mendidih di hatiku. Ayo Kakak Derel. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih
dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ya, Bu Guru mau lanjutkan cerita yang tadi. Tadi pendahuluannya kita sudah dengar bagaimana ada seorang bapak yang dia menderita sakit kusta yang menyerang kulitnya tadi. Kulitnya gatal-gatal, menyebabkan bau. Tidak ada yang mau mendekat sama dia. Karena pada zaman itu, orang yang sakit kusta, tidak boleh ada yang mendekat. Belum ada obatnya. Dan dianggap orang yang berdosa. Iya, Bapak Naaman namanya tadi itu yang sakit. Dia seorang panglima yang gagah perkasa. Dia pemimpin pasukan tentara Aram. Dia selalu menang apabila berperang melawan musuhnya. Karena keberaniannya itu, karena kegagahannya itu, rakyat sangat sayang dan hormat kepada Bapak, siapa namanya tadi? Naaman. Demikian juga dan Raja Aram, dia sangat sayang kepada Naaman. Apapun Naaman minta, pasti diberikan. Aduh, Naaman sangat marah akan kondisinya. Dia tidak bisa bertemu sama teman-temannya karena pasti dihindari. Karena tadi itu dia menderita sakit kusta yang belum ada obatnya. Dia sudah berdoa kepada dewanya, tapi belum sembuh juga. Dia pergi ke sana, dengar-dengar ada yang bisa sembuhkan. Dia ke sana, tapi tidak sembuh juga. Naaman sangat marah, dia kesal sekali. Istrinya yang melihat suaminya menderita sakit sangat sedih. Nah, di rumah Naaman ada seorang pelayan, anak perempuan masih kecil. Anak ini anak orang Israel yang ditawan pada saat Aram dan Israel berperang. Anak ini tinggal di rumah Naaman untuk membantu istri Naaman. Anak ini sedih juga melihat nyonyanya, tuannya, sangat sedih akan penyakit yang diderita oleh bapak Naaman. Kemudian anak ini kemudian mendatangi nyonyanya. Nyonya, jikalau Tuan mau pergi ke Samaria, di sana ada seorang nabi yang jika dia berdoa kepada Allah, pasti doanya didengar. Dan saya yakin dan percaya bahwa Allah yang disembah oleh nabi itu dapat menyembuhkan semua penyakit. Mendengar hal itu, istri Naaman menyampaikan kepada suaminya, karena Naaman mau sekali sembuh. Apa saja yang dia dengar untuk dapat menyembuhkan, dia lakukan. Nah, mendengar itu, Bapak Naaman menghadap kepada Raja Aram. Dia meminta izin untuk pergi ke Samaria, ke daerah Israel, untuk mencari kesembuhan, menemui nabi yang disampaikan oleh anak perempuan tadi. Maka Raja memberikan izin kepada Bapak Naaman, dan Bapak Naaman mengambil kereta, membawa hadiah yang banyak. Dia ditemani oleh prajurit dan pegawainya, memacu keretanya dengan sangat kencang karena dia mau sekali sembuh. Mereka pergi ke Samaria, ke rumah nabi yang dibilang oleh anak perempuan tadi. Nah, sesampainya di depan rumah nabi itu, nabinya bernama Nabi Elisa. Iya, tapi sesampai di depan rumah Nabi Elisa, yang keluar hanya pelayannya Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh pelayannya untuk menyampaikan kepada Bapak Naaman, kalau mau sembuh, berendam di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maka sakit kustanya pasti sembuh. Ya, Bapak Naaman yang sudah jauh-jauh datang dari Aram ke Samaria, Israel itu untuk bertemu Elisa, hanya bertemu dengan pelayannya. Dengan marah, Bapak Naaman berkata, apa susahnya kalau dia keluar dari rumahnya dan berdoa kepada Allahnya agar aku dapat disembuhkan. Tapi ini, dia menyuruhku untuk
pergi menyelam di sungai Yordan yang kotor itu. Kenapa bukan sungai yang bersih? Di Damsyik sana banyak sungai yang bersih. Naaman sangat kesal sekali, dia merasa sakit hati, jauh-jauh datang, yang diketemu cuman pelayannya. Nabi Elisa tidak keluar menemui dia. Dengan marah, Naaman kembali ke keretanya, mau pulang kembali. Tapi pegawainya membujuk dia katakan, Tuan, ini kan hal yang kecil, tidak susah, cuman menyelam saja di sungai Yordan 7 kali saja. Masa Tuhan tidak mau? Kalau disuruh sesuatu yang besar yang susah untuk sembuh, pasti Tuhan mau. Nah, mendengar itu, Bapak Naaman berubah pikiran. Dia pergi ke sungai Yordan, berhenti di sana. Dia lihat sungai Yordan yang kotor, tetapi karena dia mau sekali sembuh, dan dia mengingat perkataan anak kecil tadi bahwa nabi yang ada di Samaria itu dapat menyembuhkan karena Allah yang luar biasa yang dia sembah, maka Bapak Naaman masuk ke dalam sungai Yordan. 1 kali belum sembuh, dia berendam lagi. 2 kali, sampai 6 kali, masih belum sembuh. Tetapi dia percaya dan mengingat kembali kata-kata anak itu bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Elisa, yang disembah oleh Allah Israel, dapat menyembuhkan segala penyakit. Maka dia kembali menyelam untuk yang ke-7 kali. Dan hore, aku sembuh, kulitku bersih kembali, penyakit kustaku hilang. Luar biasa. Dengan gembiranya Bapak Naaman naik ke keretanya kembali dan pergi ke rumah Elisa. Nah, di sana Elisa bertemu dengan Bapak Naaman. Bapak Naaman mengucapkan terima kasih sekali dan mengatakan, di seluruh bumi ini tidak ada Allah yang lain selain Allah Israel. Betapa senangnya Bapak Naaman. Dia yang kulitnya penuh luka menjadi sembuh kembali. Dia memberikan ucapan terima kasih kepada Nabi Elisa. Tapi Elisa tidak mau menerima pemberian tersebut. Elisa mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Wow, Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian apa-apa dari Naaman. Padahal Naaman tadi sudah banyak membawa hadiah, ada uang, ada baju, banyak sekali hadiah yang mau diberikan kepada Elisa. Naaman tetap maksa, ini terima kasih saya sudah sembuh. Tetap Nabi Elisa tidak mau menerima karena dia tahu dia hanyalah pelayan Allah dan yang menyembuhkan Naaman adalah Allah. Dia hanyalah alat. Anak kecil itu alat untuk menyampaikan kesaksiannya kepada Naaman. Pegawainya alat untuk membujuk Naaman supaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Nabi Elisa adalah alat yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang harus Naaman lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, hadiah tidak diterima, tetapi tanda syukur Elia yang luar biasa, terima kasih Elia yang Elia dengar dari Naaman, yaitu Naaman mengatakan bahwa dia tidak mau lagi menyembah dewa dan dia hanya mau menyembah Tuhan Allah Israel saja. Wow, hadiah yang luar biasa, lebih berharga dari segala permata dan segala barang-barang yang akan diberikan. Mendengar itu, Naaman kemudian balik pulang ke Aram. Tetapi seorang pelayan Nabi Elisa yang bernama Gehasi, dia lihat Elisa menolak hadiah pemberian. Ini tuanku kok tidak mau menerima ya, padahal hadiahnya luar biasa. Elisa ini Gehasi ini orang yang tamak, dia rakus harta, semua dia mau. Karena dia lihat Nabi Elisa tidak mau menerima hadiah, ada di rumah, Naaman dalam perjalanan menuju ke Aram, maka Gehasi kemudian mengejar rombongan Naaman. Melihat ada yang mengejarnya dari belakang, Bapak Naaman dan rombongan kemudian berhenti. Gehasi berbohong kepada Naaman dan mengatakan bahwa
Elisa berubah pikiran dan mau menerima kembali hadiah itu. Tuanku Elisa berubah pikiran, dia membutuhkan hadiah itu untuk diberikan kepada orang lain yang datang di rumahnya. Wah, Gehazi bohong. Bapak Naaman percaya apa yang dikatakan oleh Gehazi. Kemudian Bapak Naaman memberikan hadiah yang diminta oleh Gehazi tersebut. Gehazi bohong. Nah, Gehazi tidak mau ketahuan oleh Bapak Elisa bahwa dia menerima hadiah yang diberikan oleh Naaman. Dia menyembunyikan hadiah tersebut di rumahnya dan di rumahnya Gehazi dan kemudian kembali ke rumahnya Elisa. Elisa bertanya, Gehazi dari mana? Saya tidak dari mana-mana, saya di sini saja. Tapi Elisa tahu, Allah memberitahukan kepada Elisa bahwa Gehazi sudah berbohong dan mengambil hadiah yang diberikan oleh Naaman. Nah, Elisa menegur Gehazi karena berbohong. Gehazi mendapat hukuman karena kebohongannya. Hukumannya apa? Penyakit kusta yang pernah diderita oleh Naaman berpindah ke tubuh Gehazi. Jadi Gehazi menderita kusta karena berbohong. Gehazi dan keturunannya mendapatkan hukuman karena kebohongannya, yaitu menderita penyakit kusta. Kenapa? Karena dia bohong, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, anak-anakku sekalian, Tuhan dapat memakai siapa saja. Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit. Tuhan sumber kehidupan kita. Yang lainnya hanya alat. Air sungai Yordan hanya alat. Anak kecil hanya alat. Pegawainya hanya alat. Bahkan Nabi Elisa hanya alat. Kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya untuk orang lain. Dan seperti Gehazi, jangan pikir tidak ada yang lihat kita. Ada Tuhan yang melihat kita. Itu cerita hari ini tentang Naaman dan Gehazi. Amin. Cerita tadi terambil dari Alkitab kita, yang punya Alkitab Perjanjian Lama ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27, sudah dapat Perjanjian Lama? Pakai kacamata dulu, tidak lihat bacanya ya. Yang belum bisa membaca bisa dibantu oleh orang tua atau kakaknya yang ada di samping. Kita baca untuk ayat yang ke-9 sampai 10 dan ayat 14 sampai 16. Dengar ya, Bu Guru bacakan ayat 9 sampai 10 di bawah judul Naaman disembuhkan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Dan ayat 14 sampai 16, 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Amin. Untuk keseluruhan pembacaan kita, anak-anakku bisa baca di rumah ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Amin. Wah, luar biasa sekali ceritanya Bunda. Ternyata cerita Alkitab yang telah kita dengarkan di sini, di mana Allah sangat berkuasa dan dapat menyembuhkan semua penyakit. Betul sekali. Allah dapat memakai apa saja atau siapa saja sebagai alatnya untuk menyatakan kuasa Tuhan. Iya, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kalau begitu kita respon cerita kita dengan menyanyi pujian Naaman.
Nak aman sakit kusta, disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah nak aman. Nak aman sakit kusta, disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah nak aman. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang sembuhkan. Iya, Tuhan yang sembuhkan. Penyakit yang tidak ada obatnya, Tuhan yang sembuhkan. Kondisi kita sekarang, bumi kita yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman cerita Alkitab yang telah kami dengarkan saat ini. Kami semakin tahu dan kami semakin yakin Tuhan, bahwa Tuhan maha segalanya. Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga menyembuhkan bumi kami, menyembuhkan keadaan kami saat ini yang mengalami sakit karena virus corona Tuhan. Segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, yang telah kami lakukan, kiranya Tuhan Yesus berkati agar semuanya dapat berhasil, kami dapat menikmati lagi kehidupan yang gembira, kami dapat berkumpul kembali bersama Tuhan, karena kami menang bersama Yesus atas virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, Tuhan Yesus jagakan mereka, beri kesabaran kepada mereka, dalam mendidik, membimbing kami anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan kami Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam belajar kami di rumah Tuhan. Tolong kami agar kami senantiasa bersyukur dan bersuka cita. Kami dapat menjadi anak yang pintar, anak yang semangat belajar. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus juga jaga mereka, tolong mereka, beri semangat terus dalam mengangkat pelayanan pada kami anak-anak sekolah minggumu. Kami berdoa untuk kakak-kakak tim multimedia Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan sukacita dalam mendukung kegiatan kami, pelayanan kami sekolah minggumu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini, bahwa Tuhan maha segala-galanya. Kami tidak khawatir lagi, kami andalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kehidupan kami seminggu akan datang Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Dalam permainan kami, dalam pendidikan kami, dalam pertumbuhan kami, anak-anak-Mu, Tuhan Yesus tolong kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, bersemangat kepadanya Tuhan, Engkau sumber penyembuh bagi kami semua. Terima doa kami ini, sempurnakan doa kami, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Anak-anak, dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Mazmur 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi, ku mau seperti-Mu Yesus.
berdiri, kita terima berkat. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita. Anak-anak sekolah minggu, waktu hari Selasa lalu, pada tanggal 17 Agustus, kita telah memperingati Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-76 tahun. Tuhan yang memberikan kemerdekaan kepada kita sehingga kita bisa hidup tenang dan damai sampai pada saat ini, Bunda. Iya. Nah, untuk itu mari kita merayakan dengan menyanyikan lagu 17 Agustus. Semangat Mari semuanya ya. semangat berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Ya, merdeka. Merdeka. Iya. Oke, selamat hari Minggu buat anak-anak yang ada di rumah. Tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.